Damar adalah seorang detektif muda yang terkenal karena ketajaman insting dan kemampuannya memecahkan kasus-kasus yang paling rumit. Suatu pagi, ia mendapatkan laporan tentang pembunuhan di sebuah rumah mewah milik seorang pengusaha kaya bernama Samuel. Korban ditemukan tewas di ruang kerjanya, dengan luka tusuk di dada dan darah yang menggenang di sekitar tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, dan pintu ruang kerja terkunci dari dalam. Damar segera mendatangi lokasi kejadian. Ia menemukan bahwa Samuel dikenal sebagai pria yang sangat tertutup dan jarang bersosialisasi. Hanya memiliki sedikit teman dekat dan 1 atau 2 karyawan yang sangat dipercayainya. Namun, saat berbicara dengan keluarga dan rekan-rekan Samuel, Damar merasa ada yang janggal. Semua orang yang ditemui memberi kesan bahwa mereka terlalu terburu-buru untuk memberikan alibi yang sempurna, hampir seperti mereka ingin menjauh dari perhatian. Penyelidikan membawa Damar pada 2 orang yang sangat dekat dengan Samuel, karyawannya yang setia, Rina, dan sahabatnya yang juga seorang pengusaha bernama Jonathan. Rina menjelaskan bahwa dia baru saja menerima telepon dari Samuel sebelum kejadian tersebut, di mana Samuel terdengar cemas dan terburu-buru untuk menyelesaikan sesuatu di rumah. Sementara Jonathan, yang juga berada di tempat kejadian saat polisi tiba, mengaku datang untuk berkunjung dan hanya menemukan Samuel dalam keadaan sudah meninggal. Semakin Damar mendalami kasus ini, semakin ia merasa ada yang aneh dengan saksi-saksi yang ada. Mereka semua tampaknya terlalu sempurna dalam memberikan jawaban mereka, bahkan terlalu cepat untuk memberikan informasi yang seakan-akan sudah disiapkan sebelumnya. Damar mulai mencurigai bahwa di balik pembunuhan ini ada sebuah konspirasi yang lebih besar. Namun, saat ia mengecek rekaman CCTV di sekitar rumah, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Di salah satu rekaman, ia melihat Samuel membuka pintu ruang kerjanya sendiri beberapa menit sebelum ditemukan tewas, seolah-olah ia tidak dalam keadaan terancam. Setelah melihat rekaman itu, Damar merasa kebingungannya semakin meningkat. Ia kembali ke rumah dan memutuskan untuk memeriksa lebih teliti barang-barang pribadi Samuel di ruang kerja. Saat itulah, ia menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah surat pribadi yang ditulis oleh Samuel untuk dirinya sendiri, yang berisi penjelasan panjang lebar tentang bagaimana ia sudah merencanakan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Samuel ternyata sedang berjuang melawan depresi berat dan merasa terjebak dalam kehidupannya yang penuh kebohongan dan rasa bersalah. Surat itu mengungkapkan bahwa Samuel merasa seperti tidak ada jalan keluar dan ia memutuskan untuk mengatur kematiannya agar tampak seperti pembunuhan, karena itu adalah cara satu-satunya yang bisa membuat keluarganya mendapatkan asuransi yang cukup besar dan melindungi masa depan mereka. Dalam surat itu, ia juga menyatakan bahwa ia sengaja mengatur skenario agar semua orang yang terlibat, Rina dan Jonathan, dapat terlihat seperti mereka adalah orang yang mencurigakan, sehingga perhatian akan tertuju pada mereka dan bukan padanya. Plot twist yang mengejutkan terjadi saat Damar menyadari bahwa bukan Rina atau Jonathan yang menjadi pelaku, melainkan Samuel sendiri yang telah merencanakan pembunuhannya dengan sangat cerdik. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana bunuh diri yang disamarkan dengan begitu rapinya, membuat semua orang yang terlibat merasa terpojok dan dibebani rasa bersalah yang tak terkatakan. Kehilangan Samuel mengejutkan banyak orang. Tetapi bagi Damar, ini adalah kasus yang sangat mengajarkan bahwa kadang-kadang bukan orang lain yang menjadi ancaman, tetapi diri kita sendiri yang terjebak dalam kegelapan yang tak terlihat.